Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dengan NIM 090206230048. Perkenalkan, nama saya Anissa Tanti Meliani dengan NIM 090206230018. Perkenalkan, nama saya Makrifatul Rahnia Setiawan dengan NIM 090206230030. Sebelum kita menuju ke pembahasan materi, marilah kita membaca doa pembuka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'asyir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan membahas materi tentang asbab an-nuzul. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian asbab an-nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Kata asbab merupakan bentuk plural dari kata sebab yang mempunyai arti latar belakang, alasan atau sebab atau ilat. Sedangkan kata nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Nah, adapun secara terminologi, asbab an-nuzul diartikan sebagai kejadian yang karenanya diturunkan Al-Quran untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian-kejadian itu dan suasana yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Ayat-ayat Al-Quran turun dengan dua cara. Yang pertama, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah tanpa suatu sebab atau peristiwa tertentu yang melatar belakangi. Kemudian yang kedua, ayat-ayat yang diturunkan karena dilatar belakangi oleh peristiwa tertentu. Berbagai hal yang menjadi sebab turunnya ayat inilah yang kemudian disebut dengan asbabun nuzul. Dengan demikian, asbabun nuzul adalah suatu konsep, teori, atau berita tentang sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa satu ayat maupun rangkaian ayat. Selanjutnya, yaitu sebab turunnya ayat dalam bentuk peristiwa dan dalam bentuk pertanyaan. Adapun sebab turunnya ayat dalam bentuk peristiwa ada tiga macam. Yang pertama, peristiwa berupa pertengkaran. Contohnya, perselisihan suku Aus dan Khazraj dengan orang-orang Yahudi sehingga turunlah surat Ali Imran ayat 100 sampai beberapa ayat sesudahnya. Kemudian yang kedua, peristiwa berupa kesalahan yang serius. Contohnya, seorang imam yang sholat dalam keadaan mabuk. Peristiwa ini menyebabkan turunnya Quran surat An-Nisa ayat 42. Kemudian yang ketiga, peristiwa berupa cita-cita dan keinginan. Contohnya, Imam Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Umar berkata, "Aku sepakat dengan Tuhanku dalam tiga hal. Aku katakan kepada Rasul, bagaimana sekiranya kita jadikan makam Ibrahim tempat sholat?" Maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 52. Adapun sebab turunnya ayat dalam bentuk pertanyaan dikelompokkan kepada tiga macam. Yang pertama, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang telah lalu. Kemudian yang kedua, pertanyaan dengan sesuatu yang sedang berlangsung waktu itu. Dan yang ketiga, pertanyaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Pembahasan ketiga adalah mengenai redaksi asbab an-nuzul yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama syarih atau jelas. Redaksi syarih artinya riwayat yang sudah jelas menunjukkan asbab an-nuzul. Redaksi yang digunakan termasuk syarih jika perawi mengatakan sebab turun ayat ini adalah, atau perawi menggunakan kata maka setelah perawi mengatakan peristiwa tertentu. Misalnya, telah terjadi hal seperti ini, maka turunlah ayat. Contohnya adalah pada Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian redaksi yang kedua adalah muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan muhtamilah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan sebagai asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Hal tersebut dapat berupa ungkapan, ayat ini diturunkan berkenaan dengan, saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal begini. Atau, saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan peristiwa ini. Contoh redaksi muhtamilah adalah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 223. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah tentang fungsi ilmu asbab an-nuzul.
Jadi fungsi ilmu asbab an-nuzul diantaranya adalah yang pertama, seseorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Yang kedua, seseorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Yang ketiga, seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Dan yang terakhir adalah seseorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan selalu bersama para hambanya. Marilah kita akhiri pembahasan kali ini dengan membaca doa. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.